Ada beberapa aktivis yang sedang bela bencana. Beberapa orang di antara mereka baru kemarin ada kejadian. Rumah mereka, tempat tinggal mereka diteror, saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang dikirimi darah, ada yang rumahnya dilempari bom molotov, saudara. Kita nggak tahu siapa itu yang kerja, siapa itu yang suruh. Tapi yang jelas mereka biadab. Biadab. Aktivis-aktivis menyuarakan kebenaran. Kenapa mereka diganggu? Kenapa mereka dipersalahkan? Kenapa mereka diteror? Berarti ada yang nggak beres di bencana tersebut, saudara. Kurang ajar. Saya tantang mereka itu semua, saudara. Yang ngancam, yang intimidasi, yang teror. Hei, saya bicara tentang Aceh. Mau apa kalian? Saya bicara tentang bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Saya bersama rakyat. Ada apa? Kalian mau teror? Kalian mau intimidasi? Kalian mau bunuh? Hari Ahad besok sore setelah pengajian rutin di Markas Syariat Petamburan, saya undang nih semua. Insya Allah hari Ahad besok jam 8 pagi sampai jam 12 di Petamburan itu ada majelis taklim rutin plus kita ada seminar soal tadi itu. Temanya, saudara, deliberalisasi dan deradikalisasi melalui aswajaisasi. Saudara, apa itu deliberalisasi? Apa itu deradikalisasi? Nanti akan dijelaskan. Apa itu aswajaisasi akan dijelaskan. Ada 3 doktor yang kita undang, saudara, dan 1 doktor sebagai yaitu daripada moderatornya. 3 doktor yang kita undang, Profesor Doktor Saudara Muhammad Baharun, saudara. Nah, insya Allah beliau akan ikut hadir. Beliau dulu lama duduk di majelis ulama kita. Yang kedua adalah Profesor Dr. Hamid Zarkashi, rektor universitas yang ada di Gontor, saudara. Beliau termasuk anak daripada pendiri Gontor. Nah, beliau kawan saya dulu waktu kuliah di Malaysia saat mengambil S2, saudara. Kemudian yang ketiga Profesor Dr. Adnin Armas, saudara. Nah, beliau ini yang ketiga murid daripada Profesor Nagrib Alatas. Jago kalau soal perang pemikiran, saudara. Nah, sengaja kita undang nih dokter-dokter nanti bicara apa itu deliberalisasi, apa itu deradikalisasi, apa itu aswajaisasi. Nah, diantaranya seperti yang saya jelaskan tadi, cuman dengan bahasa yang lebih ilmiah, dengan bahasa akademisi, dengan rujukan-rujukan yang jelas. Moderatornya saya punya mantu, yaitu Dr. Habib Hanif Al-Attas. Habib Hanif Al-Attas 3 bulan yang lalu telah berhasil ikut ujian S3-nya dan sudah memperoleh gelar doktor. Ijazahnya asli, bukan palsu, Bu ya. Bu, Pak, ini saya undang dokternya semua ijazahnya asli, bukan palsu, bukan. Ini ijazah asli semua, bukan dokter karbitan, bukan dokter hadiah juga, bukan. Dokter dengan menulis disertasi diuji. Alhamdulillah. Nah, saya undang semua, saya akan buka acara tersebut, saudara. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang di Petamburan. Nah, insya Allah sorenya, saudara, ba'dal maghrib saya dengan rombongan saudara akan berangkat ke Aceh. Kita ingin keliling di Aceh dan kita ingin terus lanjutkan perjalanan ke Medan. Di Medan juga kita keliling sampai ke Tapanuli sana. Kemudian kita akan lanjutkan juga perjalanan ke Sumatera Barat, saudara, ke Bukit Tinggi, ke Agam, tempat-tempat yang terjadi bencana. Karena saudara, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, saudara, sudah mendirikan lebih dari 200 dapur umum, 200 titik dapur umum di seluruh tempat bencana yang terjangkau oleh relawan kita. Saudara, kita bikin dapur umum, kita lagi mengusahakan bangun huntara, hunian sementara, kita bangun MCK darurat, klinik darurat, sekolah darurat, saudara. Nah, itu semua sedang kita perjuangkan karena nanti setelah liburan Januari ini anak-anak sekolah kan masuk sekolah lagi, sekolahnya udah rusak, sekolahnya udah hancur. Nah, terus mau pendidikan bagaimana? Masa ditunda setahun? Enggak. Kita sediakan tenda pendidikan, mereka bisa sekolah, mereka bisa dapat ujian, dapat rapot, dapat ijazah. Saudara, tetap pendidikan harus lanjut. Jadi Aceh bukan jangka pendek, ini kerja jangka panjang.
Dulu kami pernah kerja di Aceh tahun 2004 ketika terjadi tsunami, 4 tahun baru selesai. 4 tahun baru bersih, relawan FPI sudah pulang semua. 4 bulan pertama itu yang kerja habis-habisan. 2 tahun lumayan agak berat. Masuk ke tahun 3, tahun 4 sudah agak ringan. Tahun keempat sudah bisa kita lepas, saudara. Orang-orang Aceh udah kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, sehingga Banda Aceh Melabu hidup kembali sebagai perkampungan yang hidup seperti tidak pernah ada bencana. Nah, karena kami pernah pengalaman di sana seperti itu, besok kami mau coba apa yang pernah dulu kami lakukan lagi. Dan ini cakupan wilayah yang rusak lebih dari tsunami 2004, saudara, lebih. Walaupun korban yang mati lebih banyak di tsunami 2004, itu hampir 150.000 yang meninggal dunia, saudara. Mayat yang dikumpulkan oleh FPI saja relawan gak kurang dari 100.000 mayat. Dan saya, istri, saudara almarhumah yang sudah meninggal dunia, serta beberapa kawan, kita duduk di sana sampai 4 bulan. Nah, kita tinggal dalam tenda di dalam komplek kuburan makam pahlawan. 4 bulan kita lihat sudah bersih, baru saya pulang. Tapi relawan gak boleh pulang dulu. Nah, separuh kita pulangkan, separuh kerja terus. Karena banyak kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Nah, besok insya Allah saya dengan kawan-kawan akan datang ke sana, kontrol bagaimana kita punya dapur, apa perlu diperpanjang, apa perlu ditambah. Terus kita mau lihat juga ada relawan-relawan kita tuh angkat beras, jalan puluhan kilo baru sampai ke kampung yang jembatan putus, saudara. Nah, kadang-kadang makanan itu mesti kita lempar dulu. Bagaimana caranya itu beras bisa ke seberang sungai dulu. Nah, itu kita gunakan tambang, tali dan lain-lain, saudara. Nah, jadi sekali lagi kita mau kontrol semua daripada dapur-dapur yang sudah kita bangun. Kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan dari seluruh posko FPI yang ada di Aceh. Karena masyarakat bertanya, FPI bagaimana nih hukumnya? Ini kayu-kayu gelondongan banyak, kita potong-potong aja buat kita bikin rumah. Nah, karena kan rumah mereka hancur dengan kayu-kayu gelondongan, saudara, hancur lebur. Tapi karena mereka orang-orang beragama, nanya dulu, mau tahu boleh gak nih, saudara? Nah, mereka tanya ke bupati-bupati mereka. Bupati mereka lapor ke pusat, pusat belum kasih jawaban, saudara. Nah, saat itu saya sudah berikan jawaban ke semua posko. Kalau pemerintah menanggulangi bencana dengan baik, tertib, fokus, serius, rapi, semua diganti rugi, rumah dibangunin, saudara, mereka bisa kerja seperti sedia kala, maka ikuti aturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan diambil, jangan diambil. Kalau pemerintah bilang ambil sebagian, ambil sebagian. Kalau pemerintah bebaskan ambil semua, ambil. Itu kayu-kayu gelondongan. Tapi kalau pemerintah nggak ngurus, nggak serius, nggak fokus, banyak orang kelaparan. Akhirnya yang mati kelaparan lebih banyak daripada yang mati kena air atau lumpur. Kalau pemerintah nggak jelas, ini bantuan turunnya kapan, rumah mereka kapan dibangun, nggak jelas, saudara. Maka saya sampaikan ke posko-posko FPI di Aceh, di Sumatera, ambil itu kayu semuanya, ambil, beli senso, beli alat potong, saudara. Potong itu kayu, bikin balok, bikin kaso, bikin papan, bikin rumah, saudara. Bikin pintu, bikin jendela dari kayu, bikin rumah buat orang-orang yang rumahnya hancur, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sampai hari ini pemerintah pusat belum kasih sikap. Tapi Gubernur Aceh sudah mengeluarkan pernyataan. Rakyat saya yang gak punya rumah mau bangun rumah lagi, ambil lagi itu kayu-kayu gelondongan. Ambil lagi itu kayu-kayu gelondongan, potong buat bangun rumah lagi, saudara. Nah, kalau Gubernur Aceh sudah nyatakan begitu, rakyat nggak usah ragu-ragu lagi, kerjain aja. Nah, soal nanti pusat nggak setuju, saudara, ya pusat nggak setuju mesti jelas dong. Nggak setujunya kenapa? Kenapa? Anda sudah turunkan semua bantuan, Anda udah bangun itu rumah mereka. Ini udah sebulan lebih, udah 30 hari lebih. Anda udah kasih itu duit. Nah, Anda udah bereskan itu kampung-kampung mereka yang hancur lebur. Bahkan ada pengusaha datang bawa eskavator, saudara, kirain mau bantu masyarakat singkirin kayu-kayu gelondongan, ternyata bukan, nyari kayu gelondongan yang ada nomornya. Oh, ini nomor perusahaan saya, oh ini punya pabrik saya. Itu yang mau diambil, dinaikin truk, dia mau bawa pulang, kan kurang ajar, saudara. Mestinya yang begini ditangkap, sita harta, bagikan ke orang-orang yang kena bencana. Betul? Takbir. Jadi tolong doakan supaya kami bisa ke sana dengan aman selamat.
Dan terakhir saudara, ada beberapa aktivis yang sedang bela bencana. Beberapa orang di antara mereka kemarin ini, baru kemarin ada kejadian. Rumah mereka, tempat tinggal mereka diteror saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang dikirimi darah, ada yang rumahnya dilempari bom molotov saudara. Kita nggak tahu siapa itu yang kerja, siapa itu yang suruh. Tapi yang jelas mereka biadab. Biadab. Aktivis-aktivis menyuarakan kebenaran. Kenapa mereka diganggu? Kenapa mereka dipersalahkan? Kenapa mereka diteror? Berarti ada yang nggak beres di bencana tersebut saudara. Kalau itu betul-betul musibah, saudara, murni memang musibah karena hujan saudara, nggak ada yang ketakutan untuk dibongkar apa sebabnya saudara. Tapi memang ada penjahat yang menggundulkan hutan, yang membuat tanah longsor, yang membuat banjir besar, yang mengakibatkan orang korban nyawa, korban harta. Takut ini dibongkar, takut terbongkar, takut ditangkap, mereka kejar siapa saja yang bicara tentang bencana. Kurang ajar. Saya tantang mereka itu semua saudara, yang ngancam, yang intimidasi, yang teror. Hei, saya bicara tentang Aceh, mau apa kalian? Saya bicara tentang bencana Sumatera Barat, bencana Sumatera Utara. Saya bersama rakyat. Ada apa? Kalian mau teror? Kalian mau intimidasi? Kalian mau bunuh? Kurang ajar. Begitu saya ajak semua saudara, jaga para aktivis kita. Jaga tuh para aktivis kita yang menyuarakan kebenaran. Jangan diganggu. Mereka menyuarakan kebenaran, mereka bela rakyat. Ini bagaimana ganti ruginya? Mereka bela kebenaran, kenapa hutan digunduli? Jangan begitu dong. Nah, jadi saudara, itu yang saya mau sampaikan. Jadi insya Allah saya tidak sendiri. Beberapa pengurus dari FPI akan ikut. Ada dokter juga mendampingi saya. Karena saya baru selesai operasi, masih pemulihan. Jadi harus ada dokter yang terus mendampingi saya di setiap perjalanan. Maka itu kepada hadirin hadirat dimanapun Anda berada, termasuk yang mendengarkan rekaman ini, tolong dimaklumi. Kadang-kadang ada acara yang saya nggak bisa datang. Karena kalau pasca operasi ini, penyakit datangnya bisa mendadak. Kadang-kadang kita udah siap saudara, udah pakaian, udah mau jalan, tahu-tahu diserang penyakit, nggak bisa jalan. Nah, jadi ada beberapa acara saya nggak bisa datang, digantikan oleh para menantu saya. Ada Habib Hanif, Habib Muhammad bin Hussein, Habib Husin Segaf dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang digantikan oleh kawan-kawan saya. Ada Kiai Sobri, ada Kiai Awid saudara. Alhamdulillah. Cuman saya perlu menyampaikan di sini permohonan maaf bagi yang sudah ngundang. Mereka udah masang foto lagi di baliho, akan dihadiri oleh Habib Rizik. Ternyata Habib Rizik nggak datang. Nanti kesian, nanti umat pikir dia bohong. Oh, ini panitia ngebohong nih, nggak ngundang Habib, tapi ternyata dia pasang foto. Enggak begitu. Banyak di antara mereka memang udah undang saya. Mereka memang saya udah janjikan akan datang. Mereka berhak untuk masang foto tersebut di baliho. Hanya sayanya yang berhalangan. Ini kejadian nih 3 bulan terakhir. Saya jarang ceramah. Kadang-kadang ceramah sehari, seminggu sakit. Ceramah 2 hari, 2 minggu sakit ya ikhwan. Tapi alhamdulillah minggu ini, sepekan ini sudah dari kemarin pagi, siang, malam saya ngisi. Hari ini begitu juga. Alhamdulillah. Ini berkat doa daripada Abuya. Itu Kiai Haji Munawir asli saudara, yang ketemu di mana-mana selalu saya minta doanya. Kiai doain, Kiai di majelis-majelis bacain Fatihah, doain biar saya ini dapat tamam sehat wal afiyah. Nah, karena saudara-saudara kita di Aceh juga udah menanyakan mana Habib Rizik. Yang di Sumatera juga, Sumatera Barat nanya mana Habib. Ini masyarakat kami ini butuh support, butuh nasihat. Kita pengen istighosa bareng sambil kita duduk bareng. Apa nih yang kira-kira bisa kita bantu saudara? Nah, karena itu saya mau tanya sebagai penutup, semua siap bantu Aceh? Siap bantu Sumatera Utara? Siap bantu Sumatera Barat? Siap bersatu? Takbir! Shallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sebagai penutup, yuk rame-rame kita baca sholawat badar. Karena dalam sholawat badar kan ada doa, ilahi salimil ummah minal afati wa niqma. Ya Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari segala bencana, segala musibah saudara. Kita mohon kepada Allah subhanahu, bahkan wadafi masaah anna, yaitu tolak ya Allah segala keburukan jangan sampai menimpa kami ya Allah. Jadi selawat badar luar biasa, isinya doa mohon keselamatan dari bala, dari musibah, dari segala kesulitan. Yuk rame-rame kita baca. Ada tim hadrahnya di sini ya, tim hadrah siap-siap. Mana saya punya menantu Habib Ahmad, ta'al Habib Ahmad.
Coba ini dinyalain, nyala gak nih? Ada mic lagi? Ada mic lagi? Baik, ini baca sholat. Nyalain mic yang satu, silakan mulai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wal-niqmah. Ilahi salim ummah min al-afati wal-niqmah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najjina wa kashif jami'a dhiyatin wa asrif. Ilahi وكشف جميع أذية واصرف مكيد العطا والطف بأهل البدر يا الله. سمونا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله حبيب الله. وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر. وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر. وآل سادات الغر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين Sallu ala nabi. Nah, mudah-mudahan selawat badar tadi yang isinya doa digabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barusan yang baca selawatnya saya punya mantu yang ketujuh, Bu, Habib Ahmad Al-Muhajir bin Zaki Al-Idrus. Abah beliau, ayahnya adalah Imam FPI Jawa Barat. Alhamdulillah malam ini beliau bisa mendampingi. Tadi Habib Hanif datang. Ya, tadi saya punya menantu minta di awal karena malam ini ada acara seperti ini juga, yaitu di Bogor. Biasanya tiap tahun kami dari Bogor, saya dari Bogor kemari, Habib Hanif dari sini ke Bogor. Nah cuman malam ini saya nggak bisa ke Bogor karena memang tadi sudah saya katakan fisik saya terbatas sekali, jadi saya utamakan di sini. Alhamdulillah. Nah kita doakan biar guru kita, buya kita Kiai Haji Munawir Asli, beberapa waktu yang lalu kita tahu beliau melaksanakan operasi yang cukup serius ya Wan.
Itu butuh keputusan yang nggak main-main, karena pertaruhannya adalah nyawa, saudara. Nah, akhirnya saya diskusi dengan beliau di rumah sakit, di ruang ICU, saudara. Kita diskusi, kita kasih dorongan, tawakal. Akhirnya alhamdulillah operasi beliau aman, berhasil, dan saat ini beliau bisa ceramah kemana-mana, bisa ngajar. Kita doain agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Begitu juga kita dan semua keluarga kita. Ala hatikin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilaafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.